Masifnya alih fungsi lahan di Bali mengakibatkan berkurangnya luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Saat ini LP2B di Bali hanya 62% dari keseluruhan lahan baku sawah atau LBS, sehingga LP2B di Bali masih jauh dari ketentuan perundang-undangan yakni 87% dari total LBS. Dalam mengembalikan lahan sawah produktif perlu dilakukan berbagai upaya, salah satunya perbaikan irigasi. Perpres nomor 12 tahun 2025 mengatakan bahwa target LP2B harus 87% dari total LBS lahan baku sawah. Sementara LP2B di Bali hanya 62% dari keseluruhan lahan baku sawah. Untuk itu diperlukan upaya dalam pengembalian lahan produktif. Akademisi Pertanian sekaligus Ketua Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, Gusti Bagus Udayana mengatakan, untuk mencapai target LP2B diperlukan pengendalian atau mencetak lahan sawah produktif sebanyak 6.000 hektar. Untuk mencetak persawahan produktif sangat sulit terwujud, sehingga perlu dilakukan kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan. Bagus Udayana menambahkan, dalam upaya mencetak lahan sawah produktif perlu difokuskan pada upaya rehabilitasi lahan, penguasaan pendekatan agroklimat, hingga perbaikan irigasi sawah. Dalam upaya mencetak lahan produktif baru terutama pada lahan kering maupun perkebunan, tentu tidak mudah. Lahan kering merupakan lahan yang tidak teririgasi, sehingga apabila diubah, tentu saluran irigasi menjadi kunci utama yang perlu diperhatikan. Bagaimana kita mengoptimalisasikan lahan, kemudian bagaimana inovasi ada irigasi sana, kemudian pendekatan agroklimat. Karena kalau kita merubah lahan-lahan yang sudah ada ini, sementara lahan-lahan kita itu tentunya fokus ke bagaimana kita merehabilitasi lahan yang spesial itu untuk tentunya lahan 4.000 hektar sebagai prioritas utama, dan kemudian bukan hanya cetak sawah baru murni, ya, situ juga harus ada 2.000 hektar itu juga untuk bagaimana kita melakukan perbaikan irigasi subak yang rusak, pembersihan lahan-lahan yang juga harus diperbaiki. Jadi ini menyangkut beberapa teknis, juga ada inovasi irigasi, kemudian bagaimana pendekatan agroklimat, bagaimana kita membuat satu lahan itu cocok dengan komunitas-komunitas yang kita perlukan. Nah, di sana dari segi irigasi misalnya, bagaimana subak tetap dipertahankan, kemudian kita mencetak sawah baru itu tentunya pada lahan-lahan yang dalam tanda petik itu akan diarahkan ke arah-arah yang lahan kering, kemudian perkebunan, dan ini mungkin tidak mudah karena akan terkait dengan persetujuan masyarakat, kemudian bagaimana kepentingan inovasi baru. Nah, mungkin permasalahan di lahan kering, kita contohnya lahan kering adalah lahan yang tidak beririgasi. Nah, kita akan rubah menjadi lahan yang sawah yang tentunya notabene ada irigasinya yang baik. Nah, tentunya permasalahannya ini adalah air nantinya. Nah, air pada lahan kering ini tentunya kita harus membuat suatu inovasi baru, apakah pakai drip air tetes atau pakai sistem embung dan seterusnya. Nah, ini harus konsep-konsep yang harus pas, dina dari segi undang-undang yang berlaku juga harus pas match gitu. Nah, ini juga yang diperlukan. Sebagai upaya mempertahankan lahan sawah produktif, diperlukan penguatan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran tata ruang di Bali. Sukma, Bali TV.